Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pastinya sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Ya, selamat Hari Pantekosta juga bagi kita semuanya. Karena gereja kita ini adalah gereja GPDI, Gereja Pantekosta. Mari Bapak Ibu Saudara, kita beberapa menit ke depan akan mengikuti ibadah. Pastikan Bapak Ibu Saudara mengikuti arahan dan ajakan WR. Bapak Ibu Saudara diajak untuk melompat, untuk berdiri, untuk mengangkat tangan, untuk berdoa, untuk bertepuk tangan. Mari kita beribadah dengan antusias, menyembah Tuhan dengan antusias, memuji Tuhan dengan antusias. Dan saatnya nanti firman Tuhan akan diberitakan. Bagi Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan diri, Alkitab juga, catatan khotbah. Bapak Ibu Saudara bisa mencatat poin-poin firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara bisa katakan amin, bisa katakan haleluya, yes, saya diberkati. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara saling menyapa di live chat, ya. Bapak Ibu Saudara juga bisa subscribe, kemudian like dan bagikan kepada teman-teman, kenalan yang lainnya sehingga mereka bisa diberkati oleh Tuhan. Ya, sebelum ibadah ini berlangsung, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, berkati ibadah kami pada hari ini, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan memberkati. Wow. Ini hari Pantekosta. Kita akan memuji Tuhan dengan cara yang luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu pujian, revival. Amin. Ya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. jamah bibir hati dan Pikiran dengan api urapanmu. ikut kasih kudusku. Jangkau semua bangsa bagimu. Come on. Curahkan Roh Allah terjadi di sini. Amen. Allahku kan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran dengan api urapanmu. Ikut kasih kudusmu. jangkau Indonesia, Jangkau Indonesia, jangkau Indonesia, jangkau Indonesia, Indonesia. bagimu. Curahkan Roh Allah terjadi di sini. Amen, amen. Allahku kan melawat umatnya di timur, di barat, dan utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Oh, revival, 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 revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Mari kita deklarasikan revival dengan percaya
Kami deklarasikan lawatan Tuhan, suatu revival Tuhan atas Malang Raya, atas Jawa Timur, atas Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa. Semua disucikan oleh api revival Tuhan. Semua disembuhkan, semua dipulihkan, semua diberkati. Amin. Oh, revival, revival, revival in the land. Nations will come. Nations will come and worship you, Worship you, Lord, from the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. Oh, Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord, from the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. there is revival. There is revival. There is revival. There is There is revival. revival. There is revival in the Suatu lawatan terjadi saat Roh Kudus bekerja dan tanpa batas. Apapun keadaan yang membatasi saudara, percayalah Roh Kudus ada dan bekerja tanpa batas di tengah-tengah kita. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita panggil Allah kita yang hidup. Allah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamah aku rindu hadiratmu. Mari kita angkat tangan kita. Sembahku, Kami sembah Kau Tuhan. Engkau kudus. kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari nyanyikan bersama. Panggil Allah kita yang hidup. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Ubah hatiku. ubah hatiku, Ya celikanku Tuhan. jadikanku Jamalah. jamahku rindu hadiratmu. Ku sembahku,
sembah Tuhan. Let's worship Him. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan keturunan-turunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit
terjadi ada kami berdoa, biarlah kesetiaan Tuhan juga ada pada mereka. Kesetiaan dari Tuhan akan mengawal langkah-langkah mereka, berjalan, bekerja di ladang Tuhan, sampai Tuhan datang kali kedua kembali. Demi nama Yesus, haleluya, haleluya. Bagi Halo Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun saja berada, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah pertemuan sel group sepanjang minggu ini tetap diadakan. Baik diadakan dengan video conference atau dengan kesepakatan bersama dengan ketua sel grupnya. Kalau pertemuan sel grup diadakan secara offline, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Misalnya, tidak berjabat tangan, atau tetap menggunakan masker, dan jangan lupa jaga jarak minimal 1 meter. Oke. Yang kedua adalah ada pertemuan atau ibadah sekolah minggu GPDI Maranatha. Diadakan pada hari Minggu jam 9.30. Jadi silahkan mengikuti channel YouTube Sekolah Minggu GPDI Maranatha. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul, tidak akan kekurangan bagian yang ketiga. Jadi pada waktu yang lalu kita sudah belajar 2 hal, agar sekalipun mungkin kita hanya mampu mengumpulkan sedikit, tetapi tidak akan kekurangan. Yang pertama, jangan takut, jangan khawatir, percaya saja. Dan hal yang kedua, kita sudah belajar tentang mengucap syukur dan mengucap berkat. Belajar mengucap syukur dan mengucap berkat. Karena ketika kita mengucap berkat, kita akan diberkati. Dan hari ini kita akan belajar bagian yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak akan kekurangan. Dan pada bagian yang ketiga ini merupakan bagian yang paling menarik. Mengapa saya katakan jika bagian ketiga ini adalah bagian yang paling menarik? Bagaimana tidak menarik kalau kita mendapati
dari kisah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan sedikit, 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi bisa memberi makan untuk 5.000 orang, dan ajaibnya sisa yang ada setelah orang makan kenyang justru lebih banyak daripada awalnya, yaitu 12 bakul penuh. Awalnya hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi sisa yang ada justru lebih banyak daripada awalnya, yaitu 12 bakul penuh. Nah, kita akan melihat dari firman Tuhan, apa rahasianya sehingga sisa yang ada itu justru lebih banyak daripada awalnya. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan dan kita belajar, jika kita mau mendapatkan sisa atau akhir yang ada itu lebih banyak daripada awalnya, kita akan kembali kepada firman Tuhan, dan inilah yang disebut dengan prinsip tabur tuai. Jadi rahasianya untuk dapat sisa yang ada atau akhir yang ada itu lebih banyak daripada awalnya adalah prinsip tabur tuai. Prinsip tabur tuai adalah hasil yang diperoleh itu merupakan pelipat gandaan dari apa yang ditabur. Jadi kita belajar di sini, mengapa bisa jadi lebih banyak akhirnya daripada awalnya? Karena prinsip tabur tuai mengajarkan kepada kita hasil yang diperoleh itu adalah merupakan pelipat gandaan daripada apa yang ditabur. Saat itu jika 5 roti jelai dan 2 ekor ikan itu dibiarkan saja, didiamkan saja, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan ada pertambahan. Bahkan lama-kelamaan akan semakin berkurang dan semakin habis. Tetapi jika 5 roti dan 2 ekor ikan itu ditabur, maka hasilnya akan berlipat kali ganda. Ini seperti yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24. Saya bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia kedua. Di sana dikatakan, untuk menghasilkan banyak biji gandum, biji itu harus ditanam dan mati, baru bisa tumbuh kembali dan menghasilkan banyak biji gandum. Kalau tidak demikian, biji itu akan tetap 1 biji saja. Jadi dari Injil Yohanes 12 ayat 24 di sana dikatakan, untuk menghasilkan banyak biji gandum, biji itu harus ditanam, harus ditabur, baru kemudian bisa tumbuh kembali dan menghasilkan banyak biji gandum. Jadi kalau kita mau akhir lebih banyak daripada awalnya, rahasianya adalah menabur. Rahasianya adalah menabur. Biarkan itu menjadi 1 benih yang ditaburkan dan akan menghasilkan banyak buah. Saya pribadi sejak saya mengerti kebenaran firman Tuhan dan prinsip firman Tuhan ini, maka setiap kali saya memberi, yang ada di pikiran saya dan yang saya perkatakan adalah saya sedang menabur. Ini merupakan benih. Ini bukan sekedar pemberian, juga bukan sumbangan, donasi, apalagi sedekah. Ini adalah taburan dan ini adalah benih. Jadi sejak saya mengerti kebenaran ini, saya selalu katakan bahwa saya menabur. Ini bukan sedekah, bukan sekedar pemberian, bukan donasi. Tetapi ini taburan dan ini benih. Jadi ketika pemberian kita itu merupakan benih yang ditabur, maka janji firman Tuhan, benih itu akan berlipat kali ganda. Seperti yang dikatakan oleh Injil Matius, benih itu akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bahkan kitab Ulangan pertama ayat 11 berkata, saya baca dari terjemahan firman Allah yang hidup, semoga Tuhan Allah nenek moyangmu
melipat gandakan jumlahmu 1000 kali lebih daripada yang sekarang. Semoga Ia memberkati kamu seperti yang dijanjikannya. Ajaib ya. Jadi firman Tuhan katakan, dari satu benih yang ditabur itu bisa menghasilkan hasil 30, 60, 100 kali lipat. Bahkan kitab Ulangan berkata, Tuhan Allah nenek moyangmu akan melipat gandakan jumlahmu 1000 kali lebih daripada yang sekarang, lebih daripada yang mula-mula. Jadi saudara, pada bagian yang ketiga ini kita belajar menabur supaya yang ada awalnya pada kita itu nanti akan melipat kali ganda dan akhirnya menjadi lebih banyak. Jadi kita sudah belajar 3 hal bagaimana supaya tidak akan kekurangan. Yang pertama, jangan takut, jangan khawatir, percaya saja. Yang kedua, mengucap syukur, mengucap berkat. Dan yang ketiga, tabur. Tabur sebagai benih dan Tuhan yang nanti akan melipat gandakan. Saudara siap menabur? Percaya akan menjadi pelipat gandaan di dalam Tuhan. Kita akan berdoa buat firman Tuhan persembahan. Bapa, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengucap syukur Tuhan, supaya kami tidak khawatir, bahkan kami berani menabur Tuhan. Sehingga ketika kami berani menabur, Tuhan yang akan memberikan pelipat gandaan Tuhan. Kami tidak akan kekurangan, bahkan pada akhirnya apa yang ada pada kami merupakan pelipat gandaan dari apa yang ada mula-mula di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami sehingga kami boleh memiliki hati dan iman kami ada pada Engkau untuk kami menabur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan menumbuhkan, Tuhan yang akan melipat gandakan 30, 60, 100 kali ganda, bahkan 1000 kali lipat. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini adalah hari yang istimewa. Ya, saya akan mengucapkan selamat hari Pantekosta. Wow, kita adalah orang-orang gereja Pantekosta dan seharusnya kita bersuka cita karena di hari ini adalah tepat dengan hari Pantekosta. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelumnya. Ya Bapa kami yang di sorga, yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami akan mendengar firman-Mu. Mari ya Tuhan, kiranya Roh Kudus akan membantu setiap kami, untuk kami mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami ya Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Amin, amin, haleluya. Nah, saya akan membawakan khotbah yang berjudul tentang Pentakosta. Ya, di dalam Alkitab, angka 50 adalah angka yang sangat spesial, terutama bagi kita orang Pantekosta. Karena hari Pantekosta adalah hari yang ke-50. Ya, 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematian, maka Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan saya akan membacakan apa yang terjadi di hari Pantekosta. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4 dituliskan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap
kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah saudara, pada hari Pantekosta, sewaktu para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, ada satu hasil yang sangat jelas sekali, yaitu mereka berbicara dalam bahasa roh. Yang pertama kali mengalir keluar dari Roh Kudus adalah dari mulut orang percaya. Matius 12 ayat 34 katakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari dalam hati. Sedihnya, sekarang ini banyak sekali anggota gereja Pantekosta yang tidak dipenuhkan Roh Kudus, ya, tidak berbicara dalam bahasa roh. Nah, kita akan belajar apa artinya berbicara dalam bahasa roh. Beberapa orang Kristen menganggap remeh berbicara dalam bahasa roh. Mereka berprasangka bahwa berbicara bahasa roh itu adalah karunia yang paling kecil di antara semua karunia Roh Kudus. Jadi enggak perlu lagi berbicara dalam bahasa roh. Atau ada juga orang Kristen yang berpikir kemampuan untuk berbicara dalam bahasa roh itu sudah tidak ada lagi bersamaan dengan meninggalnya para rasul di Perjanjian Baru. Dan berbicara dalam bahasa roh enggak diperlukan di zaman now, di zaman sekarang. Ya. Dan ada juga sebagian yang berpikir bahwa tidak berguna berbicara dalam bahasa roh karena enggak ada seorang pun yang mengerti apa yang engkau katakan. Tetapi mari kita kembali kepada Alkitab. Kita melihat Paulus, dia adalah rasul yang luar biasa. Seberapa dia sering berbicara dalam bahasa roh, ya kita akan membaca dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. 1 Korintus 14 ayat 18 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Lebih daripada semua orang Kristen di Korintus kalau dijumlahkan. Seorang Kristen, dia akan melakukan 3 hal sewaktu dia berbicara dalam bahasa roh. Mestinya ada banyak, tetapi saya akan menguraikan dalam 3 hal saja. Yang pertama, dia berbicara hanya kepada Allah. Dia berbicara hanya kepada Allah. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ya. Jadi ia berbicara kepada Allah dan bukan kepada manusia. Berdoa dalam bahasa roh juga bisa seperti arus jalan 2 arah. Artinya waktu saudara berdoa dalam bahasa roh, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara hikmat serta inspirasi untuk melihat jalan yang lebih baik lagi yang saudara harus kerjakan. Mungkin saudara sering terperangkap untuk berdoa tergantung dengan keinginan saudara sendiri. Tetapi waktu saudara berdoa dan berbicara dalam bahasa roh, maka saudara sementara berdoa menurut kehendak Tuhan. Nah, inilah alasan mengapa lidah adalah yang pertama-tama dikendalikan oleh Roh Kudus waktu dia membaptis kita. Hal kedua yang dikerjakan oleh seorang Kristen ketika dia berbicara dalam bahasa roh adalah dia berbicara hal-hal yang rahasia. Dia berbicara hal-hal yang rahasia. 1 Korintus 14 masih ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab
tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, bahkan iblis pun tidak akan mengerti apa yang dikatakan. Ya, hal ketiga, waktu orang Kristen berdoa dalam bahasa roh adalah dia membangun kehidupan rohaninya. Dia membangun kehidupan rohaninya. Yudas ayat yang ke-20, Yudas 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah selalu dalam Roh Kudus adalah berdoa dalam bahasa roh. Mengucapkan kata-kata yang diberikan oleh roh dan itu untuk roh saudara. Diberikan oleh Roh Kudus dan itu untuk roh saudara. Apakah saudara ingin bertumbuh menjadi lebih kuat lagi di dalam iman? Kalau saudara ingin hal yang seperti itu, saudara ingin bertumbuh menjadi lebih kuat dalam iman, maka berbicaralah dalam bahasa roh sebanyak mungkin. Dalam dunia yang penuh dengan kekecewaan, apalagi dalam masa-masa pandemi seperti saat ini. Dan ada banyak harapan yang tidak menjadi kenyataan. Oleh sebab itu kita perlu sering untuk dibangun dan dikuatkan. Bahkan orang sekelas Rasul Paulus merasakan betapa pentingnya untuk memiliki waktu kehidupan doa dalam bahasa roh. Nah, waktu diri saudara sementara menghadapi pergumulan, ketika saudara menghadapi keraguan-raguan, ketika saudara menghadapi ketidakpercayaan, maka ambillah waktu untuk menyendiri dan mulai berdoa, berbicara dalam bahasa roh. Maka iman saudara akan distimulasi. Nah, sedihnya ada banyak orang Pantai Kosta yang sudah tidak berbahasa roh lagi. Padahal kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam kehidupan saudara. Orang-orang percaya di gereja mula-mula mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sebagai akibatnya maka berdirilah gereja mula-mula. Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjadi rasul yang luar biasa. Karena itu saya berdoa supaya di peringatan hari ke-50 setelah Yesus bangkit ini, maka seluruh jemaat akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan kepada tetangga sebelah saudara, kamu harus dipenuhi Roh Kudus. Kamu harus dipenuhi Roh Kudus. Ya. Kemudian Petrus menerangkan dalam khotbahnya di hari Pantekosta tentang fenomena tersebut. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Di dalam King James Version disebutkan vision atau visi, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, jadi di hari Pantekosta, di hari yang ke-50, Roh Kudus memberikan visi kepada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya berdoa biarlah saudara mendapatkan visi Tuhan di hari ini. Visi
adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Amsal 29 ayat 18 mengatakan, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Ya. Dalam versi King James menuliskan, where there is no vision, the people perish. Jika tidak ada visi, maka orang akan binasa. Visi adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak memiliki satu visi, maka hidup kita akan jadi hidup yang sembarangan. Ya. Visi adalah sesuatu yang sangat penting karena 3 hal. Yang nomor 1, visi memberi kita fokus. Visi memberi kita fokus. Mari katakan bersama, 2, 3. Visi memberi kita fokus. Orang yang tidak punya visi seperti kapal tanpa kemudi. Saudara bisa bayangin, kalau kapal nggak ada kemudinya itu seperti apa? Mereka akan diombang-ambingkan oleh angin. Ya, demikian juga dengan kehidupan ini. Kalau saudara nggak punya visi, maka kehidupan saudara akan diombang-ambingkan oleh badai kehidupan. Banyak orang mencampur adukkan antara kesibukan dengan tujuan. Ya, padahal beda. Kesibukan itu beda dengan tujuan. Ada orang yang begitu sibuk dengan rutinitas kehidupan mereka, tanpa pernah menyadari apa sebenarnya tujuan keberadaan mereka ada di atas bumi ini. Tetapi kalau saudara mempunyai visi, maka saudara juga bisa secara jelas akan fokus untuk menggenapi misi dalam kehidupan saudara. Tuhan ingin agar saudara hidup efisien dan efektif. Sebuah visi akan membuat saudara menjadi orang yang efisien dan efektif. Kisah Para Rasul 26 ayat 19 dikatakan, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan atau visi yang dari sorga tidak pernah aku tidak taat. Ya, di sini dituliskan bahwa Rasul Paulus adalah orang yang sangat-sangat fokus pada visi kehidupannya. Itu sebabnya Rasul Paulus berani membuat pernyataan yang luar biasa, sangat-sangat berani di hadapan Raja Agripa. Dan sepanjang kehidupannya dia mencapai pencapaian yang luar biasa. 13 dari 27 kitab di dalam perjanjian baru, atau kalau kita jumlah berarti 50%-nya dalam perjanjian baru di Alkitab kita, itu ditulis oleh Rasul Paulus. Visi akan membuat saudara fokus. Hal kedua yang penting tentang visi adalah visi membuat kita membuat rencana. Visi membuat kita membuat rencana. Ya, Alkitab mengatakan bahwa kita perlu menulis visi kita secara jelas di secari kertas. Habakuk 2 ayat 2 katakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan atau visi, ya, dan ukirkanlah, ya, artinya buat jelas, buatlah menjadi jelas, make it plain pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Kalau kita menuliskan visi kita, maka kita akan tahu secara jelas apa visi kita. Mengapa kita melakukan hal tersebut? Bagaimana kita akan melakukan untuk mencapai visi tersebut? Ya, dan berapa lama kira-kira visi itu akan bisa kita capai? Amsal 16 ayat 9 dikatakan dari The Living Bible, we should make plans counting on God to direct us.
Ya, kita harus membuat rencana, berharap Tuhan untuk membimbing kita. Ya, ayat ini dengan jelas katakan kita harus membuat rencana dan Tuhan yang akan membimbing kita. Nah, visi, sasaran, dan rencana itu adalah 3 hal yang mendasar yang sangat-sangat penting dalam keberhasilan kehidupan setiap kita. Yesus juga mengajarkan tentang membuat rencana ini. Kita bisa membaca dalam Lukas 14 ayat yang ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Ya, jadi kalau kita tidak punya visi dan membuat rencana, maka kita menyalahi prinsip yang Yesus ajarkan. Hal ketiga, kenapa visi adalah sesuatu yang sangat penting. Yang ketiga adalah visi memberikan kita motif untuk hidup bagi Tuhan. Visi memberikan kita motif untuk hidup bagi Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 9, di sana dituliskan Yesus menyembuhkan seorang buta sejak lahir. Yesus mengambil tanah liat, kemudian mengoleskan pada mata orang itu dan meminta orang itu untuk membasuh matanya di kolam Siloam. Nah, orang buta itu akhirnya membasuh matanya dan seketika itu juga matanya dicelikkan. Visinya dipulihkan. Visinya dipulihkan. Kalau visi kita dipulihkan, maka motif utama kita adalah hidup bagi Tuhan. Orang yang buta sejak lahir itu, dia tahu visinya. Bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dan kemudian dia berkata kepada Yesus, saudara bisa membacanya di ayat yang ke-38. Yohanes pasal 9 ayat 38 dikatakan, katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Walaupun orang yang buta sejak lahir ini, dia dipermalukan oleh pemimpin agama pada waktu itu. Tetapi dia punya tekad untuk tetap mengikut Yesus. Nah, kekuatan apa yang menopang dia untuk bisa mengatasi tekanan, untuk bisa mengatasi kesukaran tersebut? Jawabannya adalah visi. Visi, karena dia punya visi. Ya, rahasia kekuatan atau rahasia energi, antusiasme dan pengharapan di dalam kehidupan kekristenan ini adalah visi. Orang-orang mungkin melemahkan saudara. Keadaan sekitar saudara mungkin menghalangi jalan-jalan saudara. Mungkin juga setan berusaha untuk menekan hidup saudara. Tetapi tidak akan ada yang bisa menghentikan saudara untuk tetap mengikut Yesus. Kalau saudara mendapat visi dari Tuhan. Kalau saudara mendapat visi dari Tuhan, maka tidak akan ada yang bisa menghentikan langkah saudara. Visi yang berasal dari Tuhan akan membuat saudara bersukacita karena memiliki fokus. Itu akan menantang saudara untuk membuat sebuah perencanaan dan menggerakkan saudara untuk bisa memandang wajah Yesus. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan hanya sekedar untuk bisa berkhotbah, mengajar, atau melakukan mujizat. Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus supaya saudara bisa memiliki hadirat Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Saudara yang akan
Karena hal itu akan memberi kekuatan kepada saudara untuk menggenapi tujuan hidup saudara. Dipenuhi oleh Roh Kudus bukan sekedar hanya berbicara dalam bahasa roh. Bukan hanya sekedar kita melompat-lompat, menyanyi sambil melompat-lompat. Tapi kita diberikan kuasa untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah memenuhi saudara dengan Roh Kudus supaya saudara menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Roh Kudus akan mengaruniakan karunia-karunia, ya, talenta-talenta, dan juga memberikan kemampuan kepada saudara. Dan hal itu akan membuat saudara sejalan dengan tujuan Tuhan. Allah memenuhi kita dengan Roh Kudus agar kita bisa menggenapi tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Allah memenuhi setiap kita dengan Roh Kudus dalam konteks kemampuan, talenta, dan karunia. Dan semua saudara adalah penting di hadapan Tuhan. Biarlah di hari Pantekosta ini kita semua beroleh visi yang segar dari sorga, visi yang dari Tuhan, dan kita akan taat untuk menggenapinya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Roh Kudus yang akan menolong, Roh Kudus yang akan menghibur dan memimpin kehidupan kami. Roh Kudus juga yang akan memampukan kami untuk bisa berbicara kepadamu ya Allah. Roh Kudus juga mampu berbicara hal-hal yang rahasia dengan Engkau ya Tuhan. Dan juga kami bisa membangun kehidupan rohani kami. Terima kasih Roh Kudus, kalau setiap kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini boleh mengerti visi Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kami. Kami mau hidup bukan hanya sekedar hidup, tetapi kami bisa mempergunakan setiap waktu yang ada, setiap waktu yang tersisa dalam hidup ini untuk menggenapi visi Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus akan memampukan setiap kami untuk menggenapi tujuan Tuhan. Biarlah di hari Pantekosta ini setiap kami beroleh visi yang segar dari sorga. Biarlah kami mempunyai visi yang dari Tuhan dan ajar kami untuk taat menggenapi visi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk peringatan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Mari semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Ya, mari kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Kami bersuka cita bersama Engkau Tuhan. Sampai saat ini kami diberkati Tuhan. Keselamatan, anugerah senantiasa melimpah di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih. Berdoa di akhir bulan Mei ini bagi yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati kesehatannya, sukacita dan sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan menyertai segala aktivitas pekerjaannya, pendidikannya, rumah tangganya, segala yang diperbuat selalu berhasil. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah online ini. Tuhan memberkati seluruh pelayan ibadah online. Sertai selalu jemaat Tuhan
apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Sekali lagi selamat hari Pantekosta. Tetap bersama Roh Kudus. Kita berdoa bersama Roh Kudus bagi bangsa ini. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kita jumpa lagi di ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati.